Untuk menggambarkan kedahsyatannya dia menyebut itu El Nino Godzilla. El Nino Godzilla. Iya, jadi di awal tahun teman-teman saya dari luar negeri, oleh tuh bilang, Bambang hati-hati, ini akan datang El Nino Super atau El Nino Godzilla seperti itu. Saya bilang apa spesialnya? Karena beda dengan El Nino yang biasa. Jadi peningkatan suhu di Samudra Pasifik itu lebih dari 3. Biasanya kan sekitar 1,2. Nah, kira-kira gambarannya seperti apa? Gambaran kebakarannya itu seperti 9798. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Saya masih bersama dengan Prof. Bambang, Guru Besar IPB. Prof, ini saya membacakan ada data Sipongi Kementerian Kehutanan. Januari hingga Juni 2026 lahan terbakar di 5 provinsi di Kalimantan mencapai 57.081,33 hektar. Lebih luas dari tahun 2025 yang hanya 55.717,27 hektar. Jadi kalau boleh kasih paham ke publik nih, Prof, ini kan terjadi tiap tahun sebenarnya. Indonesia kebakaran hutan bukan sesuatu yang baru. Tetapi apa yang membedakan tahun ini selain El Nino tentunya ya? Jadi kalau mau jujur, kalau melihat data yang ada di Sipongi, itu sampai dengan bulan Juli kalau tidak salah itu sudah 200.000. Sudah 200.000 nih, angka saya salah berarti ya, 200.000 ya Prof? Iya, 200.000. Dan kemudian mestinya itu tidak hanya bicara Sumatera Kalimantan. Iya. Jawa Timur sendiri besar loh, lebih dari 10.000 hektar. Kemudian lagi di NTB, NTT, termasuk juga di Papua Selatan, Nabire yang belakangan ini, dan sebagainya. Jadi yang pertama yang saya lihat ya, memang tahun ini istimewa karena kita datangnya bukan El Nino sembarangan, tapi itu dikenal dengan El Nino Super. Bahkan yang menyebutkan nama itu untuk menggambarkan kedahsyatannya, dia menyebut itu El Nino Godzilla. El Nino Godzilla. Iya, jadi di awal tahun teman-teman saya dari luar negeri, oleh tuh bilang, Bambang hati-hati, ini akan datang El Nino Super atau El Nino Godzilla seperti itu. Saya bilang apa spesialnya? Karena beda dengan El Nino yang biasa. Jadi peningkatan suhu di Samudra Pasifik itu lebih dari 3. Biasanya kan sekitar 1,2. Nah, kira-kira gambarannya seperti apa? Gambaran kebakarannya itu seperti 9798. 9798 itu Indonesia itu kebakaran antara 10 sampai 11 juta hektar. Jadi dari 97 berlanjut ke 98. Nah, disitulah kemudian kita dapat ya katakanlah sindiran atau apalah, dianggap penghasil gas nomor 3 terbesar dunia. Ya tentu saja kita komplain. Nah, dari situ akhirnya terungkap bahwa salah satu pendukung kenapa seperti itu adalah gambut yang belum banyak dibicarakan orang, tidak seperti sekarang ini. Nah, tadinya saya berharap bahwa ketika informasi itu disampaikan, maka semua pihak itu tergugah juga lah, kita akan seperti ini. Tetapi kelihatannya ya itu adem ayem seperti itu saja. Jadi ketika kita sebenarnya tahu tahun lalu, Prof, ini kan memang El Nino ini sudah kita ketahui sejak tahun lalu, karena konsekuensinya kan juga ke pangan dan berbagai macam ya, Prof. Nah, Profesor melihat adakah langkah-langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengantisipasi setidaknya kebakaran ini akan seperti apa di treatmentnya gitu? Ya, jadi gini. Saya ingat sekali di 2025 itu tanggal 19 Juli 2025 asap dari Riau masuk ke negara tetangga 1 hari. Kemudian di Kalbar itu tanggal 21 Juli itu menyeberang ke negara tetangga. Kita menggunakan Sentinel-2 ramai dari Riau bertahan untuk 1 hari. Jadi sebetulnya itu kan pembelajaran bahwa itu saja tanpa El Nino dia bisa nyeberang. Apalagi ini karena berdampak terhadap pangan tadi. Karena kan seperti sekarang kita lihat misalnya kanal itu garing begitu. Kemudian sawah juga kering kerontang seperti itu begitu ya. Jadi menurut saya ketika melihat dampaknya seperti itu, mestinya upayanya harusnya extraordinary. Begitu ya. Tapi tidak ada upaya sama sekali atau? Ada upaya, tapi kalau menurut saya ya belum maksimal lah, belum optimal lah seperti itu. Dan kita juga akan dengar juga kemarin kan pejabat tinggi negara lah ini cerita bahwa memang ada
sudah disiapkan, tapi saat ini belum keluar dananya. Nah, jadi salah satu kendalanya itu. Oke. Ya, jadi saya melakukan penelitian juga. Ini dana untuk pemadaman atau dana untuk antisipasi sebenarnya, Prof? Ya, mungkin dua-duanya seperti itu gitu ya. Jadi karena apa? Di beberapa daerah itu ada yang daerahnya setiap tahun terbakar itu pengendalian kebakaran belum masuk skala prioritas. Iya. Nah, gitu ya. Sehingga artinya apa? Ketika kebakaran terjadi dan berulang setiap tahun tadi, mereka sudah berupaya. Jadi lapor ke pemerintah daerah, begitu, begini-gini, kemudian mengajukan proposal. Nah, responnya itu tidak seperti yang mereka harapkan. Oke. Nah, ini apa? Ya sudah katanya. Kami sudah menyampaikan ya kita berusaha dengan semaksimal mungkin, karena menurut mereka budgetnya itu masih untuk urusan pendidikan, untuk kesehatan, dan sebagainya. Oke, jadi tidak pernah jadi prioritas lah ya? Belum menjadi prioritas. Okay. Nah, sehingga akhirnya terjadilah apa yang disebut omission atau pembiaran. Nah, sebetulnya di dalam regulasi kita itu clear, yaitu PP 4 tahun 2001 sudah tegas menyatakan ketika kebakaran itu terjadi di kabupaten, maka bupati itu harus bertanggung jawab. Nah, ya, bupati bisa kemudian menunjuk instansi di tempat dia atau dinas apa gitu kan. Nah, ketika asap yang sudah masuk antar kabupaten, maka itu tanggung jawab gubernur, udah setingkat provinsi. Okay. Nah, kemudian ketika asap sudah masuk antar provinsi dan lintas negara, maka dua institusi yang bertanggung jawab, yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Itu sudah jelas. Ada peraturannya. Ada peraturannya apa dan sebagainya. Tapi ya fakta di lapangan kan kita saksikan sendiri. Memang tidak mudah. Ya, makanya saya kadang-kadang bertanya gitu ya. Saya bertanya Mbak tadi, ini kalau nggak ditangani secara serius benar gitu ya. Jadi seriusnya itu, ini Mbak, kegiatan pengendalian itu ada 3 kebakaran. Ada pencegahan, ada pemadaman, dan penanganan pasca. Jadi persoalan sekarang kita berkali-kali bilang, kami sudah mengadakan pencegahan, tetapi kok justru habiskan budget itu bagaimana justru ke pemadaman itu. Nah, itu kan juga jadi pertanyaan gitu ya. Iya. Kalau mereka mengatakan bahwa sudah ada pencegahannya seperti apa, Prof? Jadi mestinya gini, ya pencegahan itu dari berbagai macam sektor mestinya ya. Mulai dari education kepada masyarakat gitu ya. Kalau tidak mempan kepada masyarakat, kami itu, saya juga ikut dengan beberapa kegiatan itu memberikan educationnya kepada anak SD. Itu sudah dilakukan belum? Sudah. Cuman kan tidak semua orang melihat itu sebagai suatu bentuk yang perlu diadopsi. Iya. Tenang aja lah Pak. Masih jauh itu kebakarannya, biasanya juga bulan-bulan ini seperti itu kan. Nah, jadi wilayah-wilayah tertentu itu yang mengadopsi itu lumayan, mereka agak terhindar dari situ. Ada hasilnya ya kelihatannya. Okay. Karena apa? Kalau suara anak itu lebih didengar daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya maaf, ya karena sibuk dan sebagainya nggak terlalu, tapi kalau anak kan rewel. Wah, ini kan ada ini. Nah, jadi kami melalui itu, mulai dari SD, SMP, SMA, itu satu. Kemudian yang kedua, pada wilayah-wilayah yang bergambut, kan pemerintah sudah berkali-kali menyatakan bahwa kalau dia punya gambutnya, itu tinggi muka airnya itu harus kurang dari 40 cm. Ya, sehingga apa? Dengan ini kan misalnya gambut di atasnya. Nah, tinggi muka airnya harus di sini nih. Ya, sehingga apa? Harus kurang dari 40. Nah, sehingga apa? Dengan di bawah 40, di atasnya masih relatif basah lembab gitu. Sehingga kalaupun terjadi kebakaran, itu tidak kita sebut kebakaran gambut, tapi surface fire on pit, kebakaran permukaan di lahan gambut, dia aman di situ aja. Nah, cuman ketika kita mulai lengah seperti itu, tinggi muka air mulai turun. Nah, begitu tinggi muka airnya sudah turun seperti ini gitu, nah ini kan kering. Nah, inilah yang kemudian menjadi asal muasal untuk kebakaran selanjutnya seperti itu. Nah, dulu sudah ada upaya misalnya dengan Badan Restorasi Gambut lah, dan RGM dan sebagainya. Kita pernah punya ya. Tapi kan sekarang tidak dalam bentuk badan, bagian dari itu. Nah, memang ada peninggalannya. Kan yang banyak juga yang tanya bagaimana Pak dengan kanal dan sebagainya. Saya sering bertanya kepada institusi yang sekarang mengawal itu, pernah nggak dicek itu bornya itu? Jadi dikerjakan tapi terus kemudian tidak ada kelanjutannya kalau lagi tidak, ya, kan Prof? itu juga perlu budget kan, misalnya untuk katakan sumur bor gitu. Ketika memang tidak parah El Nino-nya, mungkin dengan kedalaman 10-20 meter dia bisa ambil air. Tapi begitu El Nino dan tidak diurus, itu berkarat loh Mbak.
Jadi cuman kayak gini aja. Di ini airnya nggak pernah keluar. Nah, itu kan banyak sudah dibuat Jadi dulu. itu investasi yang sia-sia ya berarti. Iya. Jadi itu juga mestinya kan dikawal dari awal seperti itu. Nah, begitu juga nanti yang kanal. Kanal-kanal itu regulasi keras itu, harus ada sistem monitoring apa dan sebagainya. Apa tuh masalahnya, berarti memang tidak ada yang melakukan pengawasan kah atau seperti apa, Prof? Ya kembali tadi, semua kan butuh budget yang tidak sedikit. Nah, kalau saja untuk itu disediakan, mungkin akan berubah ya, karena kuncinya di situ. Nah, yang ketiga adalah ini kewajiban korporasi untuk melengkapi itu dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, karena apa? Karena lagi-lagi regulasi menegaskan seperti itu, bukan bermaksud memaksa dia, karena dia harus juga melindungi kawasan dari ancaman kebakaran itu. Nah, bagaimana mungkin kemudian dia bisa menahan laju penurunan itu kalau dia tidak manage? Betul. Nah, kemudian mulailah itu bakarnya. Yang terakhir itu adalah mereka punya kewajiban pemenuhan sarpras. Nah, kadang-kadang berapa temuan juga itu tidak ada itu. Ya kalaupun ada tidak seperti itu. Jadi saya ingat tahun 2014 pada saat itu Presiden SBY ya, kemudian minta kepada UKP 4 waktu itu Pak Kuntoro ya, kemudian beliau bilang kalau ini saya undang diskusi gitu kan, dan menanyakan kewajiban untuk menghadapi ini dan sebagainya. Oh, kami siap, Pak. Nah, terus beliau tanya, lu kok kebakaran terus? Berarti kan ada sesuatu kan ya? Nah, akhirnya saya diminta oleh Pak Kuntoro untuk memimpin apa yang disebut dengan tim audit compliance tentang pengendalian kebakaran. Kami cek itu 17 perusahaan yang ada di Riau. Ternyata apa? Tidak satu pun lulus. Karena apa? Karena narasi saja, jargon saja tidak cukup. Harus ada aksi real di lapangan. Nah, berapa kali-kali juga disampaikan pemerintah daerah dan sebagainya. Tolonglah sebelum masuk musim gini itu evaluasi. Iya. Ya, kalau dulu kan waktu zaman Bu Siti ya, itu tim pengawas dilepas, kemudian ternyata ditemukan dia tidak memenuhi persyaratan itu tadi, maka apa? Izinnya dicabut. Itu waktu itu benar-benar dilakukan. Dicabut, ya. Dan kemudian setelah sarpras itu pun izin dikembalikan. Nanti dicek lagi, apakah ada indikasi pidana atau perdata enggak. Kalau ada indikasi, proses. Nah, itu yang apa sekarang tidak dilakukan? Gimana Prof yang benar? Mungkin dilakukan, cuman belum optimal seperti itu ya. Tapi menurut Prof secara regulasi sebenarnya sudah ketat ya kita? Oh, sudah ketat sekali. Apa artinya aparatnya yang tidak memantau dan tidak menegakkan, atau memang perusahaannya yang bandel atau seperti apa? Ya, semua itu campur aduk di situ. Ya, dan kan sekarang kita dalam keadaan kebakaran seperti ini, baru ribut. Oh, ini nggak ada ini, nggak ada itu dan sebagainya. Saya misalnya ketika menangani kasus ya, karena itu apakah pidana perdata, itu yang kita akan cek dulu. Setelah kita cek pakai satelit, kita tahu tuh kapan kebakaran, pukul berapa, kami sudah tahu. Dan itu sekarang bisa dibuktikan bisa semua, dibuktikan, sangat bisa dibuktikan. Nah, itu untuk mengingatkan bahwa data dan fakta seperti ini itu terjadi di tempat Anda. Nah, baru kita cek ground, baru. Nah, itu. Itu, Mbak. Kalau mau bicara soal dampaknya nih, karena tadi kita kan sudah bicara ya, sebaran titik apinya begitu luas, El Nino-nya belum masuk puncak. Kemudian kira-kira dampak terburuk apa yang perlu kita antisipasi dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan? Karena tadi Prof bilang ini masih sampai 2027. Iya, akan bergerak sampai 2027. Nah, saat ini saja kita sudah dapat komplain dari negara tetangga, di negara Malaysia, Brunei komplain, di Sarawak 600 sekolah sudah ditutup, ada ribuan siswa terdampak. Kalau boleh saya kutip, ini ada Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Arthur Joseph Kurup, dia mengatakan bahwa negara berdasarkan perjanjian ASEAN ya tentang pencemaran asap lintas batas, dia mengatakan negara-negara anggota diwajibkan menyampaikan laporan harian mengenai langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan. Ini kan bisa dimaknai memang sudah sangat marah ya berarti, Prof. Dari sisi warga negara Indonesia sendiri, ketika Prof kemarin mengunjungi, kita ambil contoh Riau atau mungkin mau dibandingkan dengan Kalimantan 3 minggu yang lalu. Itu sebenarnya sehat tidak sih Prof bertahan di daerah itu ketika kualitas udaranya seperti itu? Sebetulnya tidak sehat.
Tapi kita tidak pernah mengalami titik di mana pemerintah sampai memerintahkan untuk evakuasi warga ya, Prof, ya, untuk masalah kebakaran ini. Iya, sebetulnya pernah dulu. Saya lupa, di 2015 atau 2000 berapa. Oh, oke, pernah ya? Pernah, jadi mau evakuasi, pertanyaan mau evakuasi kemana? Ya kan, nah, satu hal lagi Mbak. Jadi di gambut ini ketika terbakar, itu di dalam asapnya itu mengandung sekitar 90 gas. 90 gas. 90. Nah, jadi kami dapat ini karena melakukan penelitian di Sumatera dan Kalimantan. Nah, di dalamnya itu banyak gas beracun. Salah satu yang saya fokuskan itu, yang pertama itu furan. Furan ini kalau dihisap oleh ibu yang sedang hamil, itu bisa stunting itu anaknya. Aduh. Nah, ya. Jadi kita tidak harus menunggu dulu mana buktinya. Ya, karena di tempat lain sudah terjadi seperti itu. Anaknya itu cacat, tidak boleh disebutkan normal dan sebagainya. Okay. Satu, yang kedua, di dalamnya itu ada kandungan disebut hidrogen sianida. Ingat kan kasus dulu yang kematian itu bisa menyebabkan kematian. Nah, sehingga artinya apa? Artinya, menjawab pertanyaan Mbak tadi, mohon sekarang kepada pasukan yang sudah dikirim untuk melakukan pemadaman berhari-hari, tolong mereka itu diberikan fasilitas kesehatan yang baik, terutama medical check up. Nah, jangan sampai nanti kita hanya berpikiran bahwa wah, paling pusing-pusing aja begitu. Nah, karena apa? Tenaga mereka kan masih dibutuhkan, itu yang harus disegerakan sekarang. Satu, kemudian juga masyarakat ya yang terdampak itu ya, kena asap, apalagi sekarang juga ada pemukiman yang terbakar juga, mereka juga harus dikasih trauma healing lah seperti itu, sehingga mereka juga saya dengar juga ada beberapa yang trauma juga seperti itu ya. Iya, karena katanya dekat sekali dengan pemukiman sekarang. Betul, ya, kalau sebelumnya itu ada mereka siapkan semacam rumah singgah yang bebas dari asap. Ada daerah yang bebas dari asap di situ? Bukan, jadi di rumah gitu, dibangunlah rumah apa gitu ya, kemudian tutup, pasang AC dan sebagainya gitu. Nah, sehingga tuh clean, di situ oksigen. Karena keluar itu udah berat. Jadi pernah saya ketika ke lapangan itu, ada ibu yang sedang punya anak bayi begini. Terus dia bilang, Bapak, kami harus lapor ke siapa ya? Itu rumah saya, Pak, di Papan gitu ya, asap itu masuk, sebenarnya jadi kebakaran gitu. Nah, dan ini terjadi tiap tahun. Iya, terjadi tiap tahun. Ya kan kita tidak tahu ya dampak implikasi negatif karena terisap itu tadi. Kemudian yang juga menarik ini adalah nanti, ini kan kita punya target 2030 untuk menurunkan emisi kan 30 sekian, dan bantuan nanti kalau bantuan itu sekitar 40. Lalu kejadian seperti ini apa kita bisa mencapai 2030 seperti itu, meskipun laporan UNEP mengatakan diterbitkan tahun 2022 itu extreme fires itu akan meningkat 14% sampai dengan 2030. Jadi tantangannya akan semakin lebih berat nanti. Iya. Nah, jadi itu makanya ancaman serius itu selalu ada di depan mata. Nah, tinggal kita nanti mau jadi bagian dari solusi atau justru bagian dari masalah itu. Iya. Nah, gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Memang ada upaya tentu saja ada ya. Tapi sayangnya kemudian yang bagus tidak rata gitu kan. Karena ada beberapa masalah tadi, mulai dari masalah internal mereka, budget dan sebagainya seperti itu ya. Ini ya. Kalau dari sisi masyarakat sendiri, apa pilihan yang ada di masyarakat, Prof? Kalau misalnya kemudian berharap pada budget pemerintah itu terlalu muluk, apa yang bisa dilakukan oleh warga di Kalimantan, di Sumatera yang saat ini memang terjebak asap? Ya memang berat ya, karena apa? Peluang mereka bekerja kan turun. Iya. Ya, lalu dari mana mereka dapat untuk kehidupan sehari-hari? Ya itu juga itu kan bagian lain ya. Karena sebetulnya kalau sudah smoke muncul, itu sudah kita sebut sebagai bencana asap. Nah, itu dikategorikan sebagai bencana, sama dengan kasus yang lain. Nah, itu juga mestinya mereka difasilitasi, dapat dukungan sendirilah. Jadi ada nggak tahu lah special budget atau apa untuk menyelamatkan mereka itu. Nah, kalau tidak itu lebih parah lagi, Mbak. Iya. Seperti itu. Saya ingin bicara sedikit soal pemahaman bahwa membakar itu adalah
teknik tercepat, ya, termudah, ya, dan kemudian abunya itu bisa membuat lebih subur, dan kemudian ada orang yang bilang kan tanah Kalimantan beda dengan tanah Jawa, sehingga kalau di Jawa kan ada gunung api gitu, makanya kebakaran itu atau membakar itu adalah salah satu teknik yang memang diperlukan tanda kutip untuk kemudian menyuburkan tanah di Kalimantan. Bagaimana mengcounter narasi ini, Prof? Ya, jadi gini, itu memang kita dengar dari nenek moyang kita dulu. Nah, kalau zaman itu kita bisa paham, karena tidak ada pabrik pupuk, tidak ada pabrik kompos dan sebagainya. Jadi mereka tebang, dan mereka bakar yang melalui peladang tadi. Harapannya dari abu hasil pembakaran itu pengganti pupuk. Oh, oke. Sekarang karena udah ada pupuk, tidak bisa lagi pakai argumen harus dibakar sebenarnya. Nah, yang kedua, pada saat itu kan belum banyak penebangan, belum ada banyak gangguan begitu ya. Jadi bisa ditangkal. Nah, sekarang itu totally change. Jadi ketika mereka melakukan pembakaran itu berhati-hati. Pertama, gasnya akan lepas ke atmosfer. Nah, itu menambah akumulasi atmosfer yang sudah di atmosfer. Itu yang berujung nanti yang kita rasakan sekarang disebut dengan global climate change. Iya, efek rumah kaca itu. Betul. Nah, kemudian yang kedua, 10 cm Mbak terbakar itu, karena ini apa temanya apa tadi? Kasih paham. Kasih paham, ya. 10 cm gambut terbakar, itu 100 tahun Mbak recovery-nya itu. 10 cm 100 tahun? Ya, 100 tahun. Dan itu pun gambutnya itu tidak boleh diapa-apakan, dibiarkan, harus secara natural. Oke. Nah, itu. Jadi memang sebenarnya hari ini membakar itu sebenarnya bukan sesuatu yang bijak ya, Iya. Nah, belum lagi untuk merecovery-nya itu ada persoalan juga. Nah, yang terakhir, ketika berkompetisi di pasar internasional itu pasti di-reject. Kalau kami beli produk Anda, ini kan kayak market war gitu ya. Maka sama saja kami mendukung apa yang Anda lakukan. Maka itu pemerintah melakukan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum tidak mencari kesalahan atau apa. Kita declare kepada dunia luar yang seperti ini pemerintah ini tidak melegalkan. Maka ada proses penegakan hukum. Jadi itu yang harus dirubah pendapat itu. Ya, ditambah lagi kalau sekarang ya fakta di lapangan terungkap. Misalnya kayak kemarin tahun lalu saya di Bengkalis ya. Itu orang biasa, hati-hati loh Mbak ya, karena masing-masing itu punya ilmu. Kalau masyarakat biasa, dia tidak tahu bagaimana cara melakukan penyiapan lahan dengan menggunakan api dengan benar. Kalau dia masyarakat adat tertentu, dia tahu. Nah, untuk itulah dia diregulasi oleh regulasi. Jadi sebenarnya saya juga sempat baca tuh, Prof, soal masyarakat adat itu tahu bagaimana cara membakar yang tidak menimbulkan kebakaran hutan dan lahan gitu. Jadi kalau mereka membakar 2 hektar, jadinya 2 hektar. Jadi selama proses pembakaran itu, karena itu bagian dari ada narasi yang dia bunyikan seperti mantra. Saya rasakan itu. Dan kemudian sebelum dia membakar ada persiapan. Yang saya lakukan di Sumsel dan juga di Kalimantan. Kita pantau itu. Jadi kalau mereka bakar 2 hektar, itu banyak syaratnya Mbak. Masuk saja minta izin sama di situ. Kemudian nanti membakarnya juga mereka hitung lagi. Proses pembakaran juga dia ngikut perputaran angin dan sebagainya. Sehingga apa? Api itu matinya di tengah. Api matinya di tengah. Hebat sekali ya. Iya. Nah, seperti orang masyarakat biasa, modern malah tidak tahu bagaimana cara melakukan itu. Orang biasa dia melihat itu gampang itu. Karena dia tidak punya basicnya. Ketika membakar, seperti yang kasus kemarin di Bengkalis Rohir itu, dia buka 4-6 hektar, Mbak tahu berapa yang terjadi? Lebih dari 300 hektar. Astagfirullah. Nah di Kepulauan Meranti lebih dahsyat lagi, lebih dari 600 hektar. Gambut itu semua. Nah seperti itu gitu. Dan kadang-kadang mereka ini mengkamuflase sebagai masyarakat adat. Padahal bukan gitu kan ya. Ini titik-titiknya sebenarnya kan bukan titik-titik lahan. Ini lahan punya perusahaan atau lahan punya perusahaan? Ya seperti itulah gitu berkodok. Karena apa? Karena kalau masyarakat terus dia tahu. Saya ingat waktu kami di salah satu suku Dayak di Kalimantan Tengah, saya kirim masuk master saya untuk melihat. Dia bilang ke bapak itu, Pak di depan kosong. Kenapa nggak dibakar aja katanya? Apa beliau bilang? Orang tua kami mengajari kami jangan pernah menggunakan lahan yang bukan milik kita. Kan itu luar biasa itu. Ada caranya seperti itu. Nah itu ya masyarakat yang real, masyarakat adat. Yang banyak itu adalah mereka yang mengklaim dirinya
masyarakat adat, tapi dia bukan. Nah itu Mbak persoalan terungkap di persidangan. Nah jadi kejadian-kejadiannya itu loh kok adanya di pemukiman, rumah-rumah dibakar, di situ ada yang 1,5 hektar segala macam. Nah itu jadi proses itu ada sejarahnya seperti itu. Nah itu yang kemudian dihargai oleh pemerintah, makanya masih ada di dalam salah satunya misalnya di penjelasan pasal 17 PP 4 boleh bakar selama kebakarannya itu tidak lompat ke non target. Jadi kalau dibakar di sini silakan. Nah itu jangan nanti bakar punya orang gitu kan. Nah itu pun masih ada rambu-rambunya, tidak kemudian dilepas begitu. Itulah yang membedakan antara masyarakat adat sama dengan masyarakat biasa. Oke, jadi sebenarnya masih ada berarti sampai hari ini yang melakukan itu. Dan bisa terkendali. Bisa terkendali. Cuman karena banyak orang yang mengaku dirinya masyarakat adat Sumatera, itulah akhirnya ya itu terdegradasi lah nama masyarakat adat seperti itu. Oke. Kita akan break dulu sejenak, nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham.